Kesabaran, aspek penting dalam manifestasi Neville Goddard. Pernah nggak panjenengan merasa panjenengan tahu manifestasi itu nyata? Panjenengan percaya pada hukum asumsi, tapi panjenengan merasa lelah karena hasilnya sepertinya kok suwi banget, lama sekali kok nggak nongol-nongol, nggak muncul-muncul. Kalau demikian, video ini penting banget buat panjenengan semua. Prosedur, Pak Lang sampaikan bahwa seringkali terjadi manifestasi itu sebetulnya bukan gagal ya, tetapi hanya saja ia belum matang, belum mateng. Ya kalau belum mateng ya belum siap dipetik lah ya. Neville Goddard mengajarkan bahwa asumsi kita akan menjadi fakta. Namun ada satu elemen yang sering dilupakan oleh panjenengan, yaitu kesabaran untuk bertahan sampai divine time itu bekerja. Divine time itu waktu ilahi, waktu ter apa ya? Waktu munculnya hasil yang dikehendaki itu, waktu diijabahnya doa panjenengan itu. Itu namanya divine timing. Mari kita mulai dari dasar tentang hukum asumsi dan waktu ini ya, waktu ilahi atau divine timing ini. Dalam hukum asumsi, realita tercipta dari apa yang kita anggap benar tentang diri dan hidup kita. Bukan dari keinginan, tetapi dari identitas batin tentang diri kita. Masalahnya, banyak orang mengira manifestasi itu harus instan. Sekarang praktek, besok pagi dapat. Nah, sekarang membayangkan jodoh, besok pagi ketemu jodoh di pasar misalnya. Sekarang membayangkan uang, besok pagi dapat uang sak petutuk, sak bagor dengar pelawang. Ya nggak begitu ya. Neville sendiri berkata, setiap asumsi memiliki waktu inkubasi, waktu pengeraman, waktu apa ya, ya waktu sebelum terijabahnya harapan-harapan panjenengan ini. Ini seperti benih yang ditanam di tanah. Panjenengan tidak menggali tanah setiap hari untuk memastikan bahwa benihnya tumbuh kan? Enggak kan? Kalau begitu kan malah benih itu malah mati. Kesabaran juga bukan berarti pasrah. Kesabaran adalah tetap yakin meskipun belum melihat bukti realnya di tiga dimensi, di dunia tiga dimensi. Nah, lantas apa itu kesabaran dalam praktek asumsi? Kesabaran dalam hukum asumsi itu artinya sebagai berikut. Tidak panik saat 3D-nya belum berubah. 3D itu realitas ya. Pengen duit-duit, tapi urung ada duitnya. Tapi nggak panik. Nah, itu betul. Kemudian, tidak mengubah asumsi setiap kali realita menantang. Menantang itu artinya bertentangan dengan harapan panjenengan. Misalnya sudah praktek asumsi, tapi kondisi kok makin buruk. Nah, panjenengan tidak boleh terpengaruh oleh keadaan-keadaan fakta realitas tiga dimensi itu. Kemudian yang ketiga, kesabaran dalam hukum asumsi itu juga bukan berarti memaksa harapan panjenengan diijabah. Kapan yo? Piye carane? Bukan begitu ya. Panjenengan pasrah lego lilo. Panjenengan tetap hidup sebagai versi diri yang sudah memiliki ya, sudah kaleksanan, sudah terjadi. Itu yang disebut asumsi. Tanpa mendikte semesta tentang waktunya dan kapannya. Kan kebanyakan dari panjenengan kalau berdoa atau berasumsi kan pasti ngaran-ngarani ya. Senengane harus begini, harus dengan cara ini, dengan cara itu, harus besok pagi, harus besok lusa, harus tanggal 4 dan seterusnya. Itu semua harus dihilangkan prosedur. Karena ijabah itu akan terjadi pada waktu yang sudah ditentukan oleh alam semesta sendiri. Yang disebut sebagai divine time atau waktu ilahi. Ya ini waktu ilahi itu kita nggak bisa paksa-paksa, itu terserah alam semesta, terserah Tuhan. Jadi bukan waktu menurut ego panjenengan ya, tapi waktu di mana semua kondisi sudah sangat selaras. Panjenengan selaras dengan alam semesta. Nah, sebagai contoh supaya panjenengan makin paham, tak kasih kasus misalnya ya, ada seseorang yang mengasumsikan sebagai berikut. Ini tentang keuangan ya. Dia mengasumsikan, aku bekerja di tempat yang menghargai dan memberi kelimpahan. Namun realitanya saat itu ternyata pekerjaan dia itu melelahkan, nyebelin, bosenin, mangkelke. Kemudian gajinya stagnan. Stagnan itu nggak pernah berubah. Nyambut gawe 5 tahun gajinya yang 10 terus rata muda-muda. Kemudian ternyata lingkungan kerjanya juga toksik, teman-temannya bahkan bosnya itu nyebelin juga ya. Semena-mena.
Jadi alih-alih menyerah, dia bisa menjaga asumsinya tersebut tetap ya. Setiap hari dia harus menenangkan diri dan berkata atau berafirmasi. Ini hanya fase peralihan saja kok. Identitasku kan sudah berubah. Pada bulan pertama mungkin tidak ada perubahan apa-apa. Bulan kedua sami mawon, tidak terjadi apa-apa. Namun di bulan berikutnya tiba-tiba ada muncul kesempatan, ada lowongan yang sebelumnya tidak ia ketahui, dan ternyata lowongan itu baik dengan gaji yang lebih baik, kesempatan karir yang lebih baik, teman-teman yang lebih baik, dan seterusnya. Nah, prosedur coba pikirkan, apakah itu sebuah peristiwa kebetulan atau memang divine time yang sudah terkuak, ya sudah menyatakan diri. Tentunya yang benar adalah yang kedua, yaitu divine time ini sudah tiba, ya sudah menguakkan diri. Sehingga doa Bapak ini terijabah pada waktu itu ya, pada waktu divine time itu. Berikutnya Pak Lang berikan contoh nyata yang tidak kalah menariknya adalah tentang cinta dan relasi. Ada dalam berbagai peristiwa orang berhubungan ya, berrelasi ya, orang berasumsi seperti ini. Aku dicintai, tetapi diam-diam dia menuntut. Kenapa belum terjadi ya? Kok dia nggak mencintai aku? Padahal aku sudah berasumsi aku dicintai, aku dicintai. Kok dia cuek-cuek aja, malah dingin banget, malah deket sama orang lain? Ketidaksabaran seperti ini justru menegaskan asumsi yang lain, yaitu kekurangan. Dia sedang mengasumsikan kekurangan, bukan asumsi dicintai ya. Seseorang yang memahami hukum asumsi akan memilih jalan berbeda. Ini bagi yang paham ya. Dia akan berkata dalam batinnya seperti ini. Aku aman dalam cinta kok, dan aku selalu dipilih olehnya. Dia, orang ini akan berhenti menunggu pesan. Dia nggak penasaran lagi dengan pesan. Ada pesan terserah, nggak ada pesan ya masa bodoh juga. Dia berhenti ngitung-hitung waktu. Kapan dia tertarik, kapan dia datang ke rumah. Tidak, dia masa bodoh juga. Dia nggak akan memikirkan hal-hal seperti itu. Kapan ya, pret, itu nggak akan ada dalam hatinya. Tetapi dia justru akan selalu merasa tenang, damai, bahagia, ngelunyum. Ya. Dan dengan demikian realita akan menyesuaikan. Justru orang yang dia harapkan muncul sendiri. Justru orang yang dia pikirkan itu akan muncul sendiri, akan mencari sendiri dengan tingkat kerinduan dan cinta yang berlipat-lipat. Itu pasti terjadi karena ini adalah hukum ya. Masuk akal kan? Sebab cinta itu tidak datang saat kita menuntut poros dulu. Bukan saat kita menuntut, tapi saat kita siap menerimanya. Kalau panjenengan siap menerima, maka cinta akan datang. Kalau panjenengan menuntut, kapan ya, mana pesannya, mana teleponnya, dia akan pergi. Tak jamin. Nah, sebagai penutup dari video pendek ini, Pak Lang berpesan, manifestasi itu bukan lomba cepet-cepetan, koyo lomba lari, maraton, atau lari sprint 100 meter. Bukan, tetapi manifestasi adalah proses penyelarasan. Apa prosedur? Penyelarasan. Kesabaran itu bukan tanda ragu-ragu juga. Kesabaran adalah kepercayaan yang paling murni, yang muncul dari rasa berserah atau surrender. Jika panjenengan benar, maksudnya benar asumsinya, maka asumsi itu tidak akan gagal. Tidak akan gagal, tetapi ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul dengan cara yang paling tepat juga bagi panjenengan. Ya. Menunggu waktu yang tepat atau divine time-nya. Nah, tugas panjenengan itu sederhana kok. Pilih asumsi, hidupi asumsi itu, dan bersabar dalam keyakinan, rasa pasti. Karena apa yang ditakdirkan lewat asumsi akan datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah lebih cepat. Divine time, bukan ego time. Waktunya Tuhan, bukan waktunya ego panjenengan. Salam seger waras.